رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranah Ilmiah spesial Ramadannya. Ranah Ilmiah. Baik, dengan saya host terkece, terbaik, terheboh dengan Fajar Nusidik dan narasumber kita yaitu Kang Muhammad Ni'amillah. Halo guys. Hai guys. Oke. Bentar. Tadi hostnya ngalam sendiri aja ya? Iya. Paling kece. Terhebat, terbaik. Terheboh. Terus, oke lanjut sebelum ke materi atau pertanyaan kita masuk ke informasi pondok pesantren. Bila Anda ingin susah, enggak. Bila Anda ingin bahagia hidupnya, maka masuklah pondok pesantren. Oke. Bila anak Anda, adik Anda atau saudara Anda ingin ke pesantren, maka masuklah ke pesantren As-Saidiyah karena pesantren As-Saidiyah keren. Dengan pengasuhnya Bapak Kiai Haji Abu Bakar Muhtarom dan ibunya Hajah Rodotul Jannah. Beliau ini seorang kiai dan sesepuh pondok pesantren Gedongan. Dan bila ingin link pendaftaran online juga bisa di bawah ini bit.ly daftar santri 2023. Dan bila ingin lebih lengkap lewat media sosial Facebook Pesantren As-Saidiyah Gedongan, IG As-Saidiyah Gedongan, TikTok ATC As-Saidiyah, dan website www.aisaidiyah.id. Sebelum itu jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini dan channel Jar TV Official. Dan jangan lupa juga follow us IG kami dan Kanian IG kami di bawah ini. Dan kayak lanjut episode ke-7. Ke-7 ini sangat-sangat seru karena temanya batikan. Host batik, narasumber batik. Batik guys. Batikan, batik Cirebon. Pertanyaan pertama. Hashtag Abdurrahman. Siapa saja orang yang mendapatkan zakat? Tanya dong Kang. Siapa saja orang yang mendapatkan zakat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Untuk pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat menurut kitab Fathul Qorib bahwasanya sudah jelas. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tudfa'u zakata ilal asnafi tamaniyatil ladzina dzakarahumullah ta'ala fi kitabil aziz. Sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yang bunyinya adalah, ada yang hafal ayatnya? Tidak. Oke. Ayatnya yang bunyinya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Al-ayah. Tuh. Allah. Ada 8 golongan. Nih, 8 golongan. Siapa saja? Yang pertama untuk orang yang berhak menerima zakat adalah yaitu fakir. Orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin. Yang ketiga adalah amil. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Orang yang mu'allaf. Yang
ke 5 ya. Yang kelima adalah rikob. Rikob itu adalah budak. Kemudian yang keenam adalah gharim, orang yang berhutang, terlilit hutang ya, dia terlilit hutang sehingga dia berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang menuju jalan Allah, berjuang, dia berperang, maksudnya berjuang di sini. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Nah, itu ada 8 golongan. Sudah jelas. Nah, kata Fathul Qorib merunut dalam surat At-Taubah di dalam Al-Qur'an bahwasanya 8 golongan ini adalah orang yang berhak menerima zakat seperti itu. Fakir dan miskin beda ya. Fakir adalah orang yang dia tidak mempunyai apa-apa, tapi dia bisa bekerja seperti itu. Kemudian kalau miskin, dia punya tapi tidak mencukupi kehidupannya, seperti itu. Kebutuhan hidup dan hidupnya dia itu tidak bisa mencukupi, seperti itu. Contoh, si miskin ini kebutuhan hidupnya adalah misal 10.000 ya. Tapi dia bisa kerja kemudian dapat gajinya 7.000. Nah, kira-kira mencukupi nggak dengan kebutuhan hidup? Tidak, kurang 3.000. Itu contoh kecil. Nah, itu fakir dan miskin, dan yang lainnya bisa menyusul di tema-tema lain atau pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini pertanyaan dari saya ya. Apakah zakat itu boleh dipercepat? Pertanyaan dari saya. Apakah zakat itu boleh dipercepat? Zakat boleh dipercepat atau tidak? Iya. Boleh. Kenapa? Kenapa? Bahwasanya zakat itu permasalahan dipercepat atau lambatnya zakat itu sama halnya bahwasanya zakat itu harus dikeluarkan pada akhirnya itu di sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri, seperti itu. Pada saat khutbah atau khotib naik mimbar itu sudah selesai. Nah, diawali dari awal Ramadan pun tidak apa-apa sebenarnya. Awal Ramadan kamu puasa 1 hari, kemudian karena mungkin nanti di akhir Ramadan atau di saat Idul Fitri misalnya tidak bisa mengeluarkan zakat, ya, dia memilih dipercepat. Bahasa Arabnya itu takjilan, supaya didahulukan terlebih dahulu zakat yang hendak dikeluarkan. Apakah boleh? Ya boleh. Itu mazhab Syafi'i ya. Itu diperbolehkan kata Imam Syafi'i, seperti itu. Dari semenjak awal Ramadan bolehnya juga ya. Seketika kamu puasa, besoknya mengeluarkan zakat misal, maka di situ kamu membubuhi niat ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ta'jilan ya, fardhu lillahi ta'ala, seperti itu ya. Apalagi di pertengahan, di awal juga boleh ya. Seperti itu. Apakah kalian apa niatnya? Apa niatnya? Apa enggak? Apa enggak? Ya harus hafal lah masa. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ta'jilan lillahi ta'ala. Oke, itu boleh. Lanjut pertanyaan ketiga dari hashtag neneng nang neneng. Oi. Lanjut. Hashtag neneng tanya dong, Kang.
Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Dari Neneng. Keutamaan malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar Nizar sih nantinya. Ribuan. Tok lempar-lempar Nizar lempar. Keutamaannya sudah jelas ya. Coba ada yang hafal surat Al-Qadar? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sampai situ dulu ya. Dan memang di situ letak ayat menerangkan keutamaan. Bahwasanya kita tarik ayatnya apa bunyinya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu bukan ukuran kita menghitung bulan hari demi hari, tahun demi tahun, bukan. Melainkan siapa orang yang bisa mengejar adanya malam Lailatul Qadar, ya, bisa menemukan adanya malam Lailatul Qadar, itu dia sangat mendapatkan keberuntungan yang besar sekali seperti itu. Sampai diterangkan oleh Allah itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya mendapatkannya pun bukan diomong susah, tapi apa ya? Ya kita harus sungguh-sungguh seperti itu. Dan biasanya malam Lailatul Qadar untuk bisa kita dapatkan adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30 lah. Dicari saja seperti itu. Ya di tanggal ganjilnya tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, udah sampai situ 29. Besoknya lebaran. Enggak ada 31 malam lebaran. Nah, tuh. Barangkali mungkin jawabannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ukuran lebih baiknya bagaimana, Kang? Ya itu hanya Allah yang tak tahu. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Semuanya mau mendapatkan itu? Ya silakan cari di 10 hari akhir malam Lailatul Qadar ya. Contohnya dengan apa? Malam-malam gini nih sebenarnya ya kita harus di masjid iktikaf ya. Daras Al-Quran, sholat tahajud, 4 rakaat, sholat hajat, sholat tasbih, dan sebagainya. Harus kita lakukan ibadah-ibadah sunnah dan zikir kepada Allah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaannya seperti yang sudah diterangkan tadi. Mungkin cukup seperti itu. Baik, kesimpulannya soal dari pertama, siapa saja orang yang mendapatkan zakat, itu tadi udah diterangkan ada 8 dalam kitab Fathul Qorib. Kedua, pertanyaan dari saya, zakat boleh dipercepat dari mulai awal Ramadan sampai naiknya imam ke mimbar. Boleh tuh. Ketiga, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Malam ini malam terakhir bagi kita. Karena besoknya libur. Karena tercurahkan rindu di rumah. Malam Lailatul Qadar. Itu keutamaannya bagaikan 1000 bulan, kebaikan 1000 bulan. Bulan setena tidak ini. Itu mungkin dari semua pertanyaan dari Neneng, dari saya pun dan dari Hashtag siapa? Saya tuh hashtag siapa? Hashtag oh ya saya Nursidik 676 hashtagnya. Nursidik 676 karena langsung di sini. Mungkin itu saja dari saya, host terbaik, terkece dan terheboh. Dan bersama narasumber kita, Kang Muhammad Amila. Yang apa? Narasumbernya nih. Yang ganteng. Ganteng itu relatif. Yang pokoknya yang ganteng pokoknya yang ganteng. Iya, ganteng relatif. Gantengan Nizar kata saya. Jelas. Ridwan itu keren. Aab itu gemoy. Mungkin itu saja dari saya, host dan narasumber. Bila ada kata-kata yang salah, keliru dan lebih mohon dikurangkan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها